Karena tujuan dari negara itu kan salah satunya adalah melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Betul. Dan yang memiliki potensi untuk tidak melindungi itu adalah kalau terjadi bencana. Alam nggak bisa dilawan. Melawan alam itu artinya adalah melawan sunatullah. Betul. Tetapi ya kita harus bersahabat dengan alam dengan cara salah satu ciri kebudayaan itu adalah melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Nah kita menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan, ya kan? Sehingga tidak lestari, Betul. kotor. Ini kan soal kesadaran kita, bagaimana memperlakukan alam. Ya, istilahnya itu, kalau kita jaga alam, maka insya Allah alam akan jaga kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di studio kedatangan Kang Aceh Hasan Sazili. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir. Beliau adalah Ketua LPBI NU. Ini kita akan berbincang karena ada dua hal setidaknya akan kita bincangkan di sini. Pertama adalah profil beliau, kita akan singgung sedikit sebagai anggota DPR fraksi Golkar, sudah berperiode-periode dan terpilih lagi kemarin, alhamdulillah. Backgroundnya ini yang menarik karena beliau adalah aktivis. Apa sih manfaat beraktivis ketika menjadi politisi? Lalu kemudian bagaimana proses pengambilan kebijakan, aktivisme dan value NU bagaimana dia mewarnai. Lalu yang kedua kita akan masuk ke apa sih ini sekarang update-nya LPBI. LPBI mau kemana? Ini gempa banyak sekali, ada banjir, ada apa. Terus kayaknya juga Indonesia makin panas ini. Ada perubahan iklim. Nah kita mau kemana ini? Kita mulai dari profiling beliau. Jadi beliau ini adalah NU Tulen bos. Pesantrennya Cipasung. Lalu kemudian ke Krapia. Setelah Krapia fakultasnya adab di di UIN Syarif Hidayatullah. Wah, ini sudah Islam semuanya ini. Terus di Himpunan Mahasiswa Islam. Pernah. Masya Allah. Terus kemudian baru kemudian S2-nya baru masuk ke agak yang ke kiri-kiri nih. Tapi dia ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI Mas ya. Lalu kemudian S3-nya di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga. Udah pas ini jadi anggota DPR. Aktivis jadi anggota DPR. Nah Mas, ini kan sekarang lagi menjadi ketua LPBI NU. Ya. Ini pas sekali posisinya dengan Komisi 8 tempatnya sekarang Mas ya? Ya. Karena di Komisi 8 juga ada urusan keagamaan, sosial, dan kebencanaan. Nah ini menarik ini. Kita ke poin pertama dulu nih Mas. Ini sebagai aktivis sudah lama masuk di di Golkar sejak tahun 2004. Ya. Sejak 2004. Niti karirnya juga sudah sangat lama. Mulai dari Departemen Keagamaan terus sampai sekarang DPD Jawa Barat. Ya. Apa tipsnya Mas sebagai aktivis ini? Iya, jadi pertama tentu sebagai aktivis ya kita kerap kali berinteraksi dengan banyak orang ya. Saya kebetulan juga secara biologis maupun secara kultural itu dibesarkan dalam tradisi NU. Kebetulan ayah saya adalah seorang kiai di Banten yang sangat NU sekali. Ya. Hanya memang di era Orde Baru ayah saya itu juga sebelum Orde Baru itu pernah menjadi aktivis NU waktu menjadi partai politik. Oh, 55. Tahun persisnya sih sebetulnya sejak tahun 60-an. Iya, 60-an. Ya, 60-an karena kelahiran ayah saya itu tahun 1939. Jadi menjadi aktivis NU itu ya dari sejak beliau masa remaja. Sampai kemudian bersama dengan orang tua kami, kakek kami
membawa NU ke Lebak, Banten. Wah, ini DNA-nya sudah NU semua. Ya. Nah, ayah saya juga seorang aktivis, terutama aktivis Partai NU waktu itu. Waktu awal-awal pembentukan Indonesia tentu kita tahu bahwa ada DPR GR ya. Ya. Dan abah saya waktu itu menjadi anggota DPR DGR ya. NU di Lebak gitu, di Banten. Jadi memang proses interaksinya sangat kuat sekali sebagai aktivis NU sampai kemudian tahun waktu itu boleh dikatakan bahwa abah saya itu adalah seorang yang sangat dekat sekali dengan politik karena salah satunya kerap kali mendapatkan arahan ya dari waktu itu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Idam Holid. Saya kira semua orang sangat tahu ya. Zaman Kiai Idam ya waktu itu. Kiai Idam sudah menjadi tokoh yang sangat besar sebagai Ketua Umum PBNU, pernah menjadi Ketua DPR, pernah menjadi Ketua Perdana Menteri dan lain-lain gitu. Nah, ya beliau sering berinteraksi karena ayah saya di Banten, sering ke Jakarta gitu ya. Jadi banyak belajar lah. Sampai kemudian pernah menjadi aktivis NU sendiri waktu itu dilebur fusi menjadi partai P3. Menjadi P3 gitu ya. waktu itu. Kemudian ya justru ruang gerak bagi kiai-kiai NU di dalam berdakwah di daerah Orde Barat itu kan sangat terbatas sekali. Ya. Ya kan, sampai kemudian berkonsultasi dengan berbagai kiai, ya akhirnya ayah saya hijrah ke Golkar. Tapi hijrah ke Golkar itu waktu itu semata-mata karena ini cerita ayah saya ya, dan itu saya juga alami. Jadi kalau bukan Golkar, maka langkah untuk melakukan dakwahnya itu sangat-sangat terbatas. Saya masih ingat cerita bagaimana ketika dakwah atau ceramah di satu kampung, ketika mengkritik keras terhadap pemerintah waktu itu pasti dihentikan. Ya. Kiai berhenti melanggar undang-undang. Jadi semua geraknya menjadi terbatas. Sampai kemudian tahun 82 ya masuk Golkar ya, dan di situ sudah ada tokoh-tokoh NU juga yang sudah bergabung dengan Golkar gitu. Nah, sampai kemudian ayah saya menjadi salah satu kiai yang masuk ke Golkar waktu itu. Ya. Nah, di Golkar sendiri kan ada wadah gitu, ada Majelis Dakwah Islamiyah, ada Satkar Ulama gitu ya, yang didirikan justru oleh para kiai-kiai NU. Seingat saya waktu saya masih kecil, abah saya itu selain menjadi aktivis NU kultural, tetapi juga menjadi ketua Majelis Dakwah Islamiyah yang ketua umumnya waktu itu adalah mantan ketua umum Ansor, namanya Kiai Haji Khalid Mawardi. Oh ya, Khalid Mawardi. Itu kan salah satu di antara cerita bagaimana sesungguhnya Kiai-Kiai NU juga banyak di Golkar. Iya. Dan biasanya kan memang itu kadang-kadang diperankan sama kiai biar ada yang ada di sini, ada di sana. Sampai ya era reformasi ya masuk reformasi ya saya tidak lagi di Golkar. Nah, buat saya masa kecil saya ya saya ngelihat aktivitas ayah saya selain mengajar di pesantren, mengasuh pesantren, tapi juga berorganisasi melalui Golkar ini. Oke. Dan itu menjadi itulah memori yang kemudian ya? menjadi memori saya. Sehingga Oke. Ketika saya menjadi aktivis mahasiswa saya masuk UIN Jakarta tahun 94 ya, selesai tahun 2000. Nah, sewaktu saya menjadi aktivis mahasiswa itu hampir dipastikan
organisasi saya semua aktif. Pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan sastra Arab, pernah menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Adab, dan terakhir setahun setelah Orde Baru tumbang, saya menjadi presiden mahasiswa. Nah, jadi dalam proses reformasi itu betul-betul sangat terlibat, gitu ya, dengan teman-teman IAIN waktu itu, IAIN Jakarta, melakukan demonstrasi untuk menurunkan Presiden Soeharto waktu itu. Jadi kalau bisa diklaim bahwa ya kita ini adalah aktivis 98. Gitu. Dan Anda ada di Golkar waktu itu? Nah, saya belum di Golkar. Belum di Golkar. Nah, oh iya, ini kan saya belum di Golkar. Bahkan 2000. saya mengkritik Golkar. Masih di kampus waktu itu. Masih di kampus dan suka demo ke Selipi untuk membubarkan Golkar. Dan akhirnya masuk Golkar. Nah, sampai kemudian saya berinteraksi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ya. Terutama ya salah satunya ya berinteraksi dengan Mas Nusron Wahid waktu itu. Oh iya, betul. Beliau ketua umum PBPMI gitu. Dan saya waktu itu juga sering berinteraksi dengan beberapa tokoh-tokoh di Golkar. Diskusilah kita. Nah, ya ada istilah begini. Kalau di partai Islam itu terlalu biasa. Terlalu mainstream. Terlalu mainstream. Tetapi kalau di partai seperti Golkar, ya, kalau istilahnya Mas Nusron itu kayak kita ada di SMA unggulan. Oke. Karena sumber daya politisinya luar biasa. Jadi kalau kita bisa bersaing di partai Golkar waktu itu, maka ya itu sama saja dengan kita berada di SMA unggulan. Oke. Nah, tapi satu hal ya, tentu yang menjadi catatan penting ya bagi saya terpengaruh sekali dengan pandangan bahwa berpolitik itu tidak perlu bawa-bawa agama. Oke. Ya, berpolitik itu ya harus bertujuan utamanya adalah ya sebagaimana yang menjadi adagium selama ini politik NU, tasarruful imam anir ro'iyah manutun bil maslahah. Bil maslahah, iya. Jadi semangat untuk berpolitik itu adalah bagaimana menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan tanpa harus kita terjebak ke dalam formalisme agama. Gitu. Tapi agama tetap mewarnai gitu Mas ya. Nah, bagaimana kita menempatkan agama? Menempatkan agama dalam konteks politik itu adalah bagaimana nilai-nilai agama menjadi sumber nilai bagi kehidupan politik. Oke. Gitu. Jadi orang tidak perlu menyebut bahwa dirinya sebagai politisi Muslim dengan menunjukkan simbolisme keislamannya, dengan partai Islamnya. Iya. Tapi orang berpolitik dengan tujuan bagaimana nilai-nilai agama, yaitu kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, itu menjadi hal yang diperjuangkan dan mewarnai proses politik itu gitu. Yang diimplementasikan dalam kebijakan Mas ya. Tentu itu semua harus diimplementasikan di dalam kebijakan. Yeah. Gitu. Jadi buat apa misalnya dia menunjukkan sebagai, mohon maaf ya, partai Islam tapi substansi berpartainya tidak menunjukkan nilai-nilai Islami. Gitu. Yang baik adalah kalau ya partainya menunjukkan dan menerapkan semangat dari nilai-nilai yang diperjuangkan dalam konteks keislaman, yaitu tadi keadilan, ya, kesejahteraan, ya, tidak korupsi, ya, tidak kesetaraan. Karena itulah semangat yang ingin dibangun oleh nilai-nilai kebajikan itu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa berpolitik tujuannya adalah diislahin nas gitu.
untuk kemaslahatan manusia dan tentu kemaslahatan alam, rahmatan lil alamin itu yang sesungguhnya. Oke. Itu pertanyaannya belum saya tanyakan tapi jawabannya sudah ada. ini menarik ya ini. Nah, saya ingin menunjukkan saja bahwa kenapa saya berada di Partai Golkar, karena Partai Golkar itu bukan partai agama tapi partai nasionalis. Ya. Tapi semangat membangun nilai-nilai karya kekaryaannya sebagai ideologi perjuangan Partai Golkar, kan karya itu kan amal soleh. Iya. Ya, karya itu adalah amal soleh. Jadi kalau orang yang beramal soleh ya berarti dia telah melaksanakan ideologi Partai Golkar. Ya, gitu. Betul. Nah, value itu bisa masuk dari mana saja kan Mas? Tentu, ya? tentu value itu dari mana saja. Tetapi proses mempengaruhi kebijakan tentu akan lebih memiliki warna tersendiri kalau kita berada menurut saya ya, di partai nasionalis. Kalau berdakwah di partai Islam itu namanya menggarami air di laut karena udah pasti pada pintar semua. Oke. Menarik. Iya kan? Iya. Kalau misalnya saya, mohon maaf, kalau di PKB orangnya semua kiai. Iya kan? Gak ada pembedanya. Gak ada pembedanya. Semua lulusan pesantren. Tapi kalau di Golkar tapi kalau di Golkar ya kita setidaknya dijadikan sebagai penutup rujukan lah gitu. Hukumnya ini apa sih Pak C katanya gitu kan? Gitu. Jadi ada warna yang dibaikkan. Ada warna. Nah, itulah yang saya dulu waktu saya jadi aktivis mahasiswa sering terjadi perdebatan ya soal Islamisasi birokrasi. Wah itu perdebatan 90 tahun. Iya, 90-an. Tahun 90-an. Iya. Ya kan? Gimana mempengaruhi terhadap pemerintahan Orde Baru yang waktu itu dinilai tidak terlalu dekat dengan umat Islam, ya. Itu Cak Nur banget ya itu. Iya kan? Ya. Saya terus terang saja, saya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Cak Nur. Ya. Karena itu kan Cak Nur selalu bilang partai Islam. No, Islam yes. Islam yes, betul. Itu di era tahun 90-an kan Cak Nur selalu menyampaikan adagium seperti itu. Iya. Ya. Dan saya kira kita tahu pada tatanan ide dan gagasan Cak Nur sama Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentu memiliki kesamaan. Wah, iya. Ya, dan saya kira gagasan mereka inilah yang dalam pandangan saya tentu dengan ekspresi yang berbeda-beda ya. Kalau Cak Nur selalu menggaungkan tentang desakralisasi politik. Ya, jadi desakralisasi politik itu jangan dijadikan bahwa politik itu sesuatu yang ya seperti barang yang sakral. Ya, tetapi harus politik itu ya sesuatu yang sifatnya adalah profan. Ya. Karena itu ya yang sakral itu ya urusan agama. Sementara ketika diturunkan ke dalam wilayah politik ya itu sifatnya sangat profan. Sehingga dalam kaitan itulah maka lontaran gagasan Cak Nur itu kan selalu dinilai mencoba untuk memisahkan antara agama dan politik. Tapi sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Cak Nur jelas sekali bahwa beliau ingin menempatkan agama itu ya pada tempat yang sesungguhnya. Iya, betul. Sementara politik karena ini urusan duniawi maka seharusnya harus didesakralisasi gitu. Dan saya kira juga pemikirannya Gus Dur persis seperti itu. Beliau melontarkan gagasan pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam itu kan semangatnya adalah jelas bagaimana nilai-nilai Islam itu dibumikan sesuai dengan ekspresi kultural masing-masing di daerahnya di dalam satu negara gitu, wilayah. Nah, jadi warna seperti itu tentu sangat mempengaruhi sekali terhadap kira-kira point of view saya terhadap politik gitu ya. Nah, secara kebetulan ya saya merasa bahwa di Golkar ini mendapatkan tempat, ya, mendapatkan tempat dan saya merasa bahwa
sebagai sebuah rumah politik tentu memberikan ruang kepada kami gitu ya, kepada aktivis seperti saya untuk bisa bereksersis, karena ya kita tahu bahwa Golkar ini kan partai terbuka, Partai terbuka, partai pemenang. partai demokratis, dan alhamdulillah sekarang menjadi pemenang. Saya tertarik sekali Golkar ini meskipun di 2014 ya kan Ya. kalah, tapi terus kemudian negosiasi masuk ke dalam ini. Ya. Itu baru Golkar. Enggak, karena gini ya, itu yang saya ingin sampaikan. Saya paham kalau kita berada di luar kekuasaan sulit untuk bisa berkarya. Ya, saya setuju Mas. Ya. Kan berpartai politik itu bukan seperti LSM yang teriak-teriak di luar selesai. Ya, ya, ya. Tetapi berpartai politik itu tentu salah satunya adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam kekuasaan, lalu kekuasaan itu dipergunakan untuk jalan kemaslahatan, Ya, jalan kekaryaan. ya. Kekaryaan. Golkar. Saya salfok sama jamnya, stretnya ya. Ini jamnya kuning. Iya, iya, iya. Dari sekali. Nah, itu gambaran aktivis politisi Golkar yang yang lahir dari rahim NU. Ini seperti ngobrol juga dengan Mas Nusron, bawaannya santai, luwes gitu-gitu. Karena sudah bahasanya sudah biasa berenang di samudra ya. Samudra tempatnya, saingannya banyak. Kayak MAN 1 tadi disebutnya. SMA unggulan. SMA unggulan. Oke. Jadi kalau Mas Nusron tuh bilang begini. Okay. Kalau di madrasah aliyah swasta yaitu sekelas partai Islam lah. Oke. Tapi kalau di madrasah aliyah negeri itu seperti di PKB. Oke. Sebagai junior saya harus ketawa saja. Oke, Mas, ini teman-teman yang muda-muda itu selalu punya kebimbangan dalam rangka menegosiasikan antara prinsip dan realita politik. Ini tips yang perlu sekali untuk teman-teman tahu itu, karena ini adalah salah satu game yang abadi di dalam politik. Kita punya idealisme tapi harus bernegosiasi dengan realitas. Ya, memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk bisa, sebab dunia politik itu tidak seperti dunia aktivisme. Ya, aktivisme selalu mengidealkan atau mengidealisasi apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam textbook gitu. Tetapi pada saat harus berdialektika dengan realitas, terutama realitas politik, tentu apa yang kita harus dapatkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu ada prinsip-prinsip yang memang tidak boleh kita bisa negosiasikan. Oke. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya tentu taktis yang bisa kita negosiasikan. Oke. Gitu. Dan politik menurut saya agaknya sulit untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan semua. Karena apa? Karena kerap kali kita harus berbenturan dengan kepentingan orang lain yang berbeda. Iya. Entah itu kepentingan pribadi atau kepentingan ideologis atau kepentingan tertentu dari setiap kekuatan politik yang memiliki interest yang berbeda. Gitu. Iya. Nah, karena itu salah satu caranya ya menurut saya politik adalah soal bagaimana kita seni melakukan kompromi. Ya. Tuh, teman-teman. Iya kan? Selalu karena tidak mungkin apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan semuanya. Yeah. Nah, karena itu saya selalu juga memegang prinsip seperti yang diajarkan oleh guru-guru pesantren saya itu. Apa itu, Mas? Mala yudroku kuluh la yudroku kuluh. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang ideal, setidaknya ya setengahnya kita bisa dapatkan. Asik. Gitu, ya kan? Tapi jangan ditinggalkan. Betul. Kalau ditinggalkan nanti
kita bisa kehilangan gerbong Iya. gitu. Kita kan di politik bukan untuk seperti ya mohon maaf ya di LSM gitu. Ya. Logiknya beda Mas ya. Iya logikanya beda. Logikanya beda. Ya, dunia politik tentu adalah dunia kekuasaan. Iya. How to get the power. Iya, Bagaimana kita betul. bisa mendapatkan kekuasaan. Jadi karena itu ya saya teringat aja Ketua Umum PBNU waktu acara Rakornas LPBI pada tahun yang lalu, beliau menyampaikan kepada saya, Pak Aceh, saya tahu bahwa Pak Aceh adalah politisi yang lebih menekuni kepada kebijakan. Ya, bagi saya politik itu adalah instrumen untuk menyusun kebijakan. Iya, betul. Ya, Betul. kita tidak mungkin membuat sebuah kebijakan tanpa kita berada pada posisi yang pemegang policy itu. Jadi harus menang dulu ini Mas. Ya, harus menang dulu. Ora iso kita misalnya bisa membuat undang-undang kalau kita nggak jadi anggota DPR. Iya, betul. Gitu kan? Nah, jadi dengan kita mendapatkan posisi, maka kita bisa merumuskan sebuah kebijakan. Yang kebijakan itu tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada, sesuai dengan keyakinan kita. Setuju. Dan dinamis kan Mas ya. Tentu. Misalnya sekarang kemarin Golkar di 01, terus di 02, terus ada putaran berikutnya pilkada ini berubah lagi. Bisa berubah. Ya tergantung itu. Makanya Di daerah ini bisa berubah, di daerah ini berubah. Bisa berbeda. Antara satu daerah dengan yang lain juga bisa berbeda. Ya. Antara kepentingan nasional dengan kepentingan lokal juga bisa berbeda. Dalam konteks kepentingan taktisnya itu. Iya. Gitu. Jadi ya saya kira jalan politik ya memang meniscayakan itu gitu. Gitu. Siap. Nah ini tips menarik ini buat teman-teman yang mau memantapkan diri ya kan. Ya, saya ingin misalnya begini, saya ingin mengambil contoh yang paling sederhana ya. Saya kan kerap kali ada pihak yang mengklaim bahwa misalnya undang-undang pesantren. Ya. Saya harus sampaikan bahwa saya punya kontribusi terhadap undang-undang pesantren itu Iya, karena saya di Komisi 8. Oh iya, waktu itu Komisi 8 Saya dan Komisi lahirnya 8. dari situ kan Mas ya. Ya, tahun 2019. Apa semangat yang dibangun dari undang-undang pesantren ini? Saya dari sejak awal menempatkan undang-undang pesantren itu sebagai salah satu di antara upaya kita selain aspek historis rekognisi terhadap keberadaan pesantren, lebih daripada itu justru kita ingin merawat, menjaga tradisi, melestarikan tradisi pesantren supaya pesantren itu tidak mengalami pergeseran dari segi hitahnya pesantren itu sendiri. Apalagi kemunduran. Ya. Saya ini dibesarkan dalam tradisi pesantren baik di Banten maupun di Priangan ya. Dulu waktu saya di pondok kita tahu ya, dan saya kira itu juga tercermin dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Saifuddin Juhri soal pesantren santri kelana gitu. Oke. Itu kan setiap pesantren itu memiliki kekhasan. Ya. Pesantren ini khusus fikih. Pesantren ini khusus bahasa. Pesantren ini khusus nahwu. Pesantren ini khusus balaghah. Pesantren ini khusus ada yang jaduk juga Mas. Tauhid gitu ya. Jadi masing-masing pesantren punya kekhasan. Perlahan-lahan sekarang ini justru mengalami kehilangan, mungkin ya seiring dengan waktu bisa tergeser ya kekhasan dari pesantren tersebut. Dan pesantren sendiri sekarang kan mohon maaf ya juga dimaknai tidak dalam konteks semangat, setidaknya pemahaman saya seperti halnya tradisi aswaja.
Oke. ya. Ada pesantren terpadu. Hmm. Di mana-mana yang namanya pesantren itu pasti terpadu. Iya. Tapi kenapa mesti ditulis terpadu lagi gitu? Iya kan? Dari situ aja udah ketahuan tuh, ya, semangat ideologis dari pesantren yang menggunakan istilah terpadu itu. Kita sekarang lagi booming soal misalnya pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz. Dalam tradisi NU atau tradisi yang saya tahu dari orang-orang tua kita, ulama-ulama kita dulu, yang namanya pesantren Al-Quran itu sudah ada. Iya. Mbak tidak di highlight aja Mas ya? Tidak di highlight aja, mesti disebutkan di situ adalah pesantren tahfidz. Bahkan kalau kita tahu, saya sih punya keyakinan pesantren-pesantren tahfidz mungkin hanya sekedar hafal saja. Tapi tidak secara spesifik seperti saya dulu pernah mondok secara pasaran dulu, pesantren Al-Quran gitu. Tentang kiroat sab'ah kita pelajari, ya kan? Tentang membaca nagom Al-Quran, ya dari mulai bayati apa gitu ya, nahawan dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau sekarang sudah mulai agak berkurang. Nah, yang ingin saya sampaikan dengan undang-undang pesantren ini kan kita tetap menjaga tradisi pesantren karena harus diakui ya pesantren yang khusus tafakuh fiddin ini sudah mulai berkurang. Ya, hampir sebagian besar pesantren sudah mengalami pergeseran ke mereka punya lembaga-lembaga formal. Ya kan? Ada sanawiyahnya, ada aliyahnya. Ya, itu kan tuntutan. Ada SMA. Nah, tetapi pada akhirnya ya, yang tafakuh fiddinnya menjadi berkurang. Karena semua didorong ya menjadi formal dan menjadi ya katakanlah sains. Dan itu menurut saya ya juga terjadi pada perguruan tinggi agama Islam. Kan sekarang kalau kita lihat minat mahasiswa untuk belajar di studi-studi Islam kan berkurang. Ya, Mas. Fakultas dakwah. Semua hampir sebagian besar lebih banyak orang daftar fakultas kedokteran, fakultas ekonomi. fisip, ekonomi. Ya. Tetapi yang misalnya akidah filsafat, tutup jurusannya kadang-kadang Mas. Arab, ya itu peminatnya berkurang. Dan saya meyakini bahwa itu pasti akan membuat ya tafakuh fiddin kita menjadi kehilangan. Siap. Nah, karena itu undang-undang pesantren ya dengan konsep muadalah, dengan konsep pendidikan diniyah formal, ya tanpa saya diingatkan waktu itu oleh PBNU jangan terlalu banyak intervensi negara terhadap pesantren. Betul. Iya. Kita setuju, tidak boleh ada intervensi negara terhadap pesantren. Kita harus jaga kemandirian. Tetapi ya pesantren pun juga harus mengembangkan sebuah tradisi sesuai dengan tradisi pesantren itu sendiri. Makanya otoritasnya ada pada misalnya majelis masyai, ada dewan kiai. Ya, mereka inilah yang menentukan. Sehingga dari situ akan lahir misalnya pesantren tanpa harus terjebak ke dalam pendidikan formal, tapi diakui keberadaannya. Siap. Gitu. Siap. Semangatnya ke sana Mas. Semangatnya ke sana sehingga tradisinya itu hanya bisa dilakukan ya kalau kita punya undang-undang. Gitu. Ini satu bab sendiri kalau kita dalamin. Kita ke urusan LPBI ini sebelum disentuh. Ini ada kesamaan sebenarnya antara di LPBI dengan di Komisi 8 ada ininya. Ini saya sedikit mau menyinggung tentang perubahan iklim ini Mas. Kalau programnya nanti kita akan ke program LPBI. Tapi perubahan iklim kayaknya memang terasa dan bagaimana LPBI membaca itu dan berpartisipasi di. Iya, saya ingin mengistilahkan secara sederhana ya, mengambil satu contoh yang paling sederhana. Waktu saya kecil, ya, musim hujan itu mudah sekali dihafal pada bulan apa? Masih ritmenya masih terjaga. Misalnya saya ambil contoh,
September, Oktober, November, Desember itu pasti musim hujan. Ya, dan itu apa implikasinya? Adalah dimulainya masa tanam. Ya. Ya kan? Nah sekarang ber itu pun juga kemarau. Sampai Desember masih kemarau kemarin. Iya kan? Bahkan kita sering menyaksikan misalnya bulan Februari, Maret, April musim hujan. Iya. Itu menunjukkan satu fakta bahwa terjadi perubahan iklim. Betul. Apa implikasinya terhadap kehidupan kita? Banyak sekali. Termasuk terhadap mata pencarian. Apa itu? Biasanya ya pada menjelang musim masa tanam itu pada saat mau menjelang hujan. Gitu. Sekarang masa tanam berubah. El Nino terjadi. Mempengaruhi terhadap berbagai hal, termasuk diantaranya adalah soal ya ketahanan pangan kita. Ya. Iya. Tentu kalau menyangkut dengan ketahanan pangan juga menyangkut dengan daya tahan ekonomi kita. Betul, betul. Dan itu mempengaruhi terhadap berbagai hal. Jadi perubahan iklim itu yang menurut saya ya perlu diantisipasi. Ya, karena itu sekarang kan ada istilah-istilah yang kita kenal dalam konteks climate itu seperti tadi El Nino, La Nina, dan lain-lain yang dari segi saintifik tentu perlu mendapatkan perhatian kita. Implikasi lebih jauh dari perubahan iklim itu mempengaruhi terhadap yaitu kebencanaan. Ya kita nggak bisa bayangkan sekarang kan bulan Mei hari ini kita menyaksikan bagaimana banjir bandang akibat dari cuaca ekstrim. Itu sesuatu yang nyata yang dihadapi oleh kita. Ya, belum lagi kita bicara soal pemanasan global. Ya, betul. Ya, semakin berkurangnya karbon, ya, menipisnya atmosfer dan lain sebagainya. Itu masalah. Iya. Itu bukan hanya masalah Indonesia, tapi ini masalah global. Ini masalah global, masalah dunia. Yang harus menjadi kesadaran kita semua. Iya. Dan bagaimana kita memiliki satu komitmen bersama untuk memitigasinya. Ya. Atau ya mengurangi resiko akibat dari dampak itu semua. Nah itu agenda bersama yang harus menjadi kesadaran kita. Gitu. Itu Jambore berkaitan dengan itu nanti? Nah jadi begini, kami di LPBI kemarin sesungguhnya sudah banyak merumuskan program dan menerjemahkan program dari PBNU terkait dengan kebencanaan perubahan iklim. PBNU memberikan arahan kepada kita sesuai dengan hasil rakernas di pesantren Cipasung soal perhutanan sosial, soal peningkatan kapasitas NU di daerah-daerah agar memiliki kepedulian terhadap isu bencana, isu perubahan iklim. Itu semua ya kita terjemahkan misalnya termasuk juga soal bagaimana kita punya kepedulian terhadap lingkungan, soal pada periode sebelumnya kita punya bank sampah dan lain-lain. Itu sudah berjalan. Nah, tentu tantangannya akan semakin banyak terjadi saat ini. Soal krisis iklim, perubahan iklim, ya, yang tentu itu implikasinya terhadap bencana. Apalagi Indonesia ini merupakan negara yang berada pada ring of fire. Ya. Jadi segala model bencana itu pasti ada di Indonesia. Ya. Orang di pinggir pantai takut tsunami. Betul. Orang di gunung takut gunung meletus. Iya kan? Iya. Di lereng gunung takut longsor.
Di dekat sungai takut banjir bandang. Betul. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi jenis bencana selalu menghantui kita. Karena itu maka penting sekali kita punya kesadaran paradigma kita harus memitigasi bencana itu. Kita tidak bisa melawan alam. Betul. Ya, melawan alam berarti kan melawan sunatullah. Ya. Apakah mungkin kita dengan kemajuan teknologi misalnya melawan alam atau melakukan rekayasa terhadap alam? Bisa iya, bisa tidak. Tapi seberapa besar Pengaruh kita punya kekuatan ya melakukan rekayasa sains gitu untuk misalnya melawan, menghindari tsunami. Yang bisa kita lakukan bukan menghentikan tsunami, tapi menghindari. tapi menghindari. Betul. Iya kan? Menghentikan ini. Menghentikan enggak bisa gimana? Iya kan? Iya. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memitigasi, memitigasi adanya alam. Nah, karena itu tentu saya kebetulan di Komisi 8 bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya kebetulan tahun 2020 yang lalu menjadi ketua Panja Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ya, ini revisi ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena ini menyangkut dengan kehadiran negara memastikan supaya warga negara kita itu betul-betul bisa terlindungi. Karena tujuan dari negara itu kan salah satunya adalah melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Betul. Dan yang memiliki potensi untuk tidak melindungi itu adalah kalau terjadi bencana. Ya. Gitu. Nah, karena itu fungsi penanggulangan bencana itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, kami mengkritik ya terhadap berbagai regulasi yang kita buat. Itu masih pendekatannya itu masih responsif. Bukan mitigatif gitu. Bukan sifatnya preventif dan Preventif, mitigatif. Ya. Misalnya kita terjadi bencana baru kita merespon. Iya. Ya. Tapi kita tidak melakukan upaya bagaimana mencegah. Tentu sebagai perbandingan misalnya ya. Orang Jepang sudah terbiasa dengan tsunami. Mohon maaf, dengan gempa. Ya. Sehingga ketika terjadi gempa mereka tidak ribut. Ya. Ketika terjadi gempa mereka tidak panik. Betul. Mereka lari ke kolong meja, ya, menunggu dalam beberapa detik, baru kemudian mereka keluar dan keluarnya pun juga dengan tertib. Iya. Kalau kita lari tunggang langgang kemana sehingga menimbulkan korban. Saya kemarin akhir bulan lalu di Jepang, Mas. Ya. Di Masjid Nusantara dengan warga, dengan Pak Anwar warga NU. Kita lagi ngobrol di musola itu. Dia kan di lantai 5 masjidnya. Ada gempa 15-an detik, itu cukup lama. Dan Pak Anwar itu masih ngobrol, Mas. Ini gila. Saya sudah mau berdiri, sudah mau lari. Pak Anwar masih ngobrol dengan santainya. Sebersahabat ini dengan gempa itu. Nah, itu artinya mereka bukan menantang. Iya. Tetapi ya kita harus terbiasa. Betul. Bersahabat dengan alam. Ya, alam nggak bisa dilawan. Melawan alam itu artinya adalah melawan sunatullah. Betul. Tetapi ya kita harus bersahabat dengan alam dengan cara salah satu ciri kebudayaan itu adalah melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Gitu. Nah, kesadaran untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan, saya kira itu salah satu di antara menjaga ketahanan bumi kita gitu. Ya. Nah, karena itu saya kira kemarin
saya sebagai ketua panja revisi undang-undang penanggulangan bencana itu ingin ya pendekatan kita berubah dari pendekatan responsif ya yang terjadi bencana baru kita tanggap. jalan ya. Tetapi pendekatannya adalah mitigatif atau preventif. Ya, caranya tentu misalnya ya. Pertama, desain pembangunan kita ya atau desain arah kebijakan kita harus memperhatikan perspektif lingkungan dan kebencanaan. Orang mengeksplorasi alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan, ya pasti kekayaan alam yang kita keruk akan dibayar dengan kerusakan lingkungan yang justru tidak akan memiliki nilai manfaat apa-apa kecuali kerusakan lingkungan itu sendiri. Iya. Dan itu lebih mahal daripada apa yang kita dapatkan di muka bumi ini. Iya, Dari eksplorasi itu. Benar. Gitu. Ya. Kita tentu ada pendekatan teknologi ya untuk bisa mengukur dan lain sebagainya. Tetapi sikap kita yang misalnya terlalu mengedepankan aspek keuntungan eksploratif dibandingkan dengan memperhatikan aspek lingkungan harus diseimbangkan. Iya. Kalau tidak, ya nggak ada artinya apa. Nah LPBI nanti bisa berkolaborasi. Nah saya ingin, tentu saya banyak mendapatkan masukan ya dari berbagai pihak termasuk dari kalangan Nahdien sendiri tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan lingkungan ini. Gitu. Dan saya kira banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Ya. Termasuk saya kira ya salah satu yang saya kira sama dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai NU adalah menghormati terhadap tradisi. Oke. Ya, kan kita kerap kali salah satu di antara nilai-nilai diajarkan oleh orang tua kita itu ya kita harus menghormati tradisi, termasuk tradisi menjaga alam. Ada hal-hal yang kita oleh orang tua kita misalnya tidak boleh melakukan ini pamali kalau bahasa Sunda ya. Itu kan sebetulnya tradisi yang baik. Dan saya berkeyakinan itu adalah dalam rangka menjaga dan merawat lingkungan. Gitu. Ya. Nggak boleh datang mencabut pohon itu. Kenapa? Karena pamali misalnya. Padahal sebenarnya di balik itu ada kekayaan budaya dan betul dalam rangka merawat dan menjaga jagat. Nah, jadi tugas kami di LPBI adalah tentu pertama mendorong agar kita semua ya terutama kalangan warga Nahdien memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan kita supaya kita bisa menyelamatkan alam ini. Ya. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap alam, kerusakan alam pasti akan berdampak kepada manusia itu sendiri. Betul. Karena itu menjaga lingkungan itu menjadi sangat penting sekali untuk terus menjadi kesadaran kita semua. Ya. Yang kedua, selain menjaga lingkungan, tentu kita pun juga harus memiliki ya setidaknya kesadaran bahwa kita berada pada negara Ring of Fire. Ya. Dengan demikian, maka sosialisasi, kemudian gaya atau terbiasa, misalnya tadi ketika gempa maka harus lari kemana,
protokol kebencanaan juga harus menjadi kesadaran kita semua. Betul. Gitu. Kalau tidak memiliki kesadaran itu, ya sulit kita untuk tidak terbiasa dengan bencana itu. Karena faktanya kita berada di kawasan. Karena faktanya kita berada pada ring of fire ini. Iya. Dan yang ketiga ini juga soal kebijakan. Ya, kebijakan kita memang harus memiliki satu pendekatan yang bukan hanya pada pendekatan yang sifatnya teknokratis, materialistis lah. Tetapi harus juga memperhatikan aspek kebencanaan itu. Misalnya tata ruang kita. Ya. Betul. Tata ruang kita. Ya kita selama ini belum terbiasa. Ya. Misalnya menghormati sungai. Coba sekarang di Jakarta saja. Apakah sungai dijadikan sebagai muka rumah atau belakang rumah? Wah, itu pantat rumah kalau itu. Di kita, di negara kita dijadikan sebagai pantat rumah. Sehingga sungai itu ya tempat nyuci, buang sampah, buang air besar, buang air kecil. Betul nggak? Bener. Laut bahkan begitu kan, Mas? Laut juga sama demikian. Coba kita lihat di Eropa. Wah, itu investasi besar punya rumah di sebelah sungai kan? itu. Kita di Belanda dan di Eropa, di Korea, di Jepang, sungai itu dijadikan sebagai, apalagi sungai kecil ya sebagai alat transportasi sama dengan jalan di kita. Nah kita menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan, ya kan? Sehingga tidak lestari. Betul. Kotor. Ini kan soal kesadaran kita, bagaimana memperlakukan alam. Ya, ini hal-hal yang kecil yang saya kira penting sekali untuk menjadi satu kesadaran bagi kita. Nah, karena itu misalnya ya, tadi kembali kepada soal tata ruang. Tata ruang kita, ya itu masih dalam perspektif itu. Termasuk misalnya di dalam satu kawasan, yang kawasan tersebut pernah ada cerita dulu daerah yang kena banjir bandang, tapi seiring dengan waktu orang lupa bahwa dulu itu pernah jadi tempat banjir bandang, lalu sekarang ya diperbolehkan oleh pemerintah dijadikan sebagai tempat pemukiman. Lalu ketika terjadi hujan besar, kembali terjadi banjir bandang di situ. Ya, betul. Ya kan? Jadi, ya, tata ruang juga harus memperhatikan perspektif lingkungan. Dan rata-rata kayaknya di semua kota-kota besar berpenduduk padat itu rawan banjir sih, Mas. Di Indonesia. Jakarta kita nggak usah bicara ya. Betul. Medan itu netes dikit aja udah banjir. Betul. Nah karena itu ya itulah saya kira tugas kita. Tadi saya sampaikan bahwa selain kita tentu secara inward looking adalah bagaimana kita membangun satu kesadaran bersama di kalangan Nahdien untuk memiliki resiliensi atau ketahanan terhadap lingkungan kita yang sering terjadi bencana. Tetapi yang kedua juga penting bahwa LPBI ya kami memiliki satu upaya untuk mempengaruhi terhadap kebijakan, yang kebijakan tersebut adalah menjaga supaya kita menyelamatkan bumi kita. Siap. Nah, kami LPBI akan menyelenggarakan Jambore Nasional, ya, Jambore Nasional, dan sengaja kita mengambil tempatnya itu di Kertasari, Kabupaten Bandung. Kenapa pilihannya kita tempatnya di situ? Kertasari ini, ya, kita mengadakannya itu di satu tempat namanya Danau Cisanti. Danau Cisanti itu adalah KM 0 dari hulu Sungai Citarum. Oke. Ya.
letaknya itu di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Ini adalah hulu Sungai Citarum. Dan Kertasari ini merupakan basis warga Nahdien. Oh. Ya. Tetapi sudah berpuluh-puluh tahun, ya, Citarum ini selalu menjadi pangkal penyebab banjir di hampir tempat di Jawa Barat. Oke. Karena Citarum itu melintasi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Bekasi sampai ke Jakarta. Wow. Ya. Dan dalam beberapa tahun ini terjadi sedimentasi. Dan bahkan daerah aliran Sungai Citarum ini kerap kali dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah dari industri. Nah, kita sengaja mengadakan acara di situ. Di samping juga mohon maaf ya bahwa di daerah Kertasari ini terjadi alih fungsi lahan. Oke. Dulu di situ adalah hutan. Hutan dengan tanaman keras. Seiring dengan semakin membesarnya tingkat kepadatan penduduk, orang cari makan. Akhirnya hutan itu berubah alih fungsi menjadi tanaman hortikultura yang dinilai memiliki nilai keekonomian yang cepat. Yang cepat. Apa yang terjadi? Banjir. Karena itu acara kami di LPBI di Bandung ini ingin menunjukkan kepada masyarakat, terutama memberikan edukasi kepada masyarakat Nahdien gitu ya di wilayah situ, bahwa ya kita harus jaga alam. Ya, istilahnya itu kalau kita jaga alam maka insya Allah alam akan jaga kita. Gitu. Mantap sekali Mas. Filosofis. Dan tempatnya sangat sangat LPBI sekali dengan ceritanya, karena itu sumber kehidupan orang banyak. Betul. Itu berarti Mas ya. Dan betul. Tidak kita rawat. Betul. Dan sekarang sih relatif ya Kak, karena mungkin sekarang sudah ada program Citarum Harum yang dibuat oleh TNI di sana ya, Kodam Siliwangi. Sehingga sekarang Danau Cisanti itu sebagai sumber air itu relatif sudah jernih kembali. Ya. Nah, tentu kita harus rawat. Iya. Karena sumber kehidupan itu air. Kalau air kita rusak, ya kita berat urusannya. Nah, makanya. Oke, terima kasih Mas. Ini menarik sekali pembicaraan kita. Ada banyak insight yang kita dapatkan. Terakhir adalah acara yang akan diselenggarakan segera oleh LPBI-NU, Apel Siaga dan Jambore Relawan LPBI-NU. Di tempat yang sangat strategis, kawasannya juga kawasan pemukiman yang banyak warga NU-nya di situ. Jadi sekalian nyapa, sekalian menyadarkan kembali pentingnya menjaga lingkungan. Dan obrolan tadi juga kita menyinggung bagaimana aktivisme politik, bagaimana kita belajar dari pengalaman Bang Aceh dari awal yang terinspirasi dari cerita atau memori orang tua, dari kakeknya yang memang aktivis NU pada dasarnya, lalu kemudian menjadi semangat ya, bisa dikatakan menjadi semangat yang membawa Bang Aceh sendiri menjadi aktivis yang tangguh dan kemudian menjadi politisi yang menang terus. Ini resiliensi yang luar biasa. Jangan main-main ini. Ya, ini urusan negara. Dan pada akhirnya ini yang paling menarik, menang dulu karena kemudian kita bisa bermanfaat lebih luas. Ya, gitu Bang ya? Iya, setuju. Bang Aceh, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih Mas, Terima kasih atas sharingnya, dan saya kira teman-teman akan banyak mendapatkan manfaat, terutama nanti teman-teman yang aktivisnya sudah di akhir-akhir dan ini lagi ngelirik-ngelirik, ini ikut senior yang mana ya? Yang jam tangannya kuning atau yang lain banyak. Silakan dengan kedekatan masing-masing.
Mas, terima kasih. Sama-sama Mas. Teman-teman, demikian obrolan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Mas.